Kali ini kita membahas sebuah film berjudul A Cure for Wellness, menceritakan tentang seorang pria yang mengalami kecelakaan di jalan dan dibawa ke sebuah rumah sakit. Tetapi di sini, ia merasa kalau rumah sakit tersebut bukan rumah sakit biasa. Daripada penasaran, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan seorang pria bernama Bill yang baru saja mendapatkan surat berlogo belut di surat itu. Kemudian, dadanya terasa sakit dan membuat ia tewas saat itu juga. Setelah kejadian itu, seorang pria bernama Locker disuruh untuk mengikuti sebuah rapat yang diadakan oleh seorang manajer. Rapat itu diadakan karena seorang manajer bernama Fembrook tiba-tiba saja pergi meninggalkan perusahaan. Locker lalu ditugaskan untuk menjemput manajer itu di negara Swiss. Ia lalu melakukan perjalanan jauh dengan menyewa sebuah taksi untuk mengantarkannya ke tempat Fembrook berada. Di dalam perjalanan sang supir mengatakan kalau tempat yang ia tuju adalah sebuah rumah sakit yang sudah berdiri ratusan tahun yang lalu. Ia selalu mengantar orang-orang ke sana, namun orang itu tidak pernah keluar dari rumah sakit tersebut. Setelah sampai, ia ingin bertemu dengan manajer rumah sakit. Tetapi Locher disuruh menunggu terlebih dahulu, karena jam berkunjung telah berakhir. Setelah menunggu barulah Locher bertemu dengan sang manajer untuk membawa pulang Fembrook. Tetapi sang manajer mengatakan kalau mereka harus melakukan check-up terlebih dahulu dan menyuruh Locher untuk datang pada jam 7 malam. Karena hal itu, pria ini lalu pergi kembali menginap di hotel dengan naik taksi sebelumnya. Tetapi di sini Locher melihat seorang gadis yang melihat mobilnya secara terus-menerus hingga di dalam perjalanan taksi yang ditumpangi oleh pria ini menabrak rusa yang membuat mobil itu kecelakaan. Setelah terbangun, Locher sudah berada di rumah sakit dengan ditemani si pemilik rumah sakit bernama Former. Ia mengatakan kalau sudah menghubungi perusahaan tempat Locher bekerja dan diperbolehkan untuk tinggal di rumah sakit itu. Lalu Former menyuruh pria ini minum air putih agar membuat kondisinya cepat membaik. Tetapi di air itu terdapat sesuatu yang aneh. Namun ia belum curiga. Setelah sedikit membaik, Locher mencari Fembrook dengan bertanya ke seorang perawat di sana. Lalu ia pergi ke tempat pemandian air panas, tempat Fembrook berada. Di sana ia merasa kalau ruangan itu berputar, dan pada saat itu juga ia berhasil menemukan Fembrook, serta mengajaknya untuk kembali ke perusahaan. Tetapi Fembrook menolak karena ia sudah sangat nyaman tinggal di sana. Tetapi ketika berendam, Fembrook tiba-tiba berubah pikiran. Ia lalu menyuruh Locher untuk bersiap-siap kembali ke perusahaan. Mengetahui hal itu, Locher meminta seorang suster untuk memesankan mereka sebuah taksi. Dan ketika menunggu Fembrook bersiap-siap, ia dihampiri seorang suster yang mengatakan kalau rumah sakit di depannya dulu adalah sebuah gereja. Selain itu, ia juga bertemu dengan seorang wanita yang sebelumnya sempat ia lihat. Namun setelah menunggu beberapa lama, Fembrook tidak kunjung datang, sehingga ia mengecek ke kamarnya, di mana di sana hanya terdapat 2 orang petugas rumah sakit yang sedang membersihkan kamar. Ia lalu bertanya kepada Former yang kala itu sedang makan. Tetapi di sini Former mengatakan kalau Fembrook harus dirawat kembali di rumah sakit ini. Hal itu membuat Locher marah dan beranggapan kalau Former sengaja melakukan hal itu untuk meraih keuntungan. Namun tiba-tiba saja pria ini merasa pusing dan akhirnya jatuh pingsan. Setelah memeriksanya, Former mengatakan kalau Locher mengidap penyakit yang sama dengan pasien lainnya, sehingga Former menyarankan ia untuk mengikuti pengobatan di rumah sakit itu. Ketika Former keluar ruangan, Locher diam-diam mengambil dokumen milik Fembrook karena ia tidak percaya dengan perkataan Former. Lalu Locher menjalani sebuah pengobatan di mana dirinya dimasukkan ke dalam air dan mulai mengingat kembali masa lalunya. Ketika sang ayah melompat dari gedung tinggi, setelah tersadar ia melihat dirinya sudah dikelilingi oleh belut-belut misterius. Setelah berhasil diselamatkan, ternyata di air itu tidak ada belut sama sekali. Merasa aneh, Locher lalu memeriksa dokumen milik Fembrook, tetapi hanya berisi foto ronsen gigi miliknya. Lalu ia melihat seseorang membawa mayat masuk ke dalam gereja yang sebelumnya ia lihat. Mengetahui hal itu, Locher bertanya kepada seorang wanita sebelumnya tentang sesuatu di gereja tersebut. Ternyata dahulu pemilik rumah sakit yang bernama Baron melakukan sebuah eksperimen terhadap penduduk yang ada di desa agar ia bisa mengobati istrinya yang sakit, sehingga membuat para warga marah.
dan membakar seluruh keluarga Baron. Serta di sebuah koran diberitakan bahwa dulu pernah ditemukan mayat dengan kondisi tubuh yang kurus seperti seorang mumi di gereja itu. Lohar yang penasaran lalu mencoba masuk ke gereja, tetapi ia diketahui oleh si penjaga kebun. Di sini Loker bertanya mengenai apa yang ia lakukan di dalam gereja itu. Tetapi Loker tidak mengetahui apa yang dikatakan oleh penjaga kebun ini. Lalu ia meminta seorang gadis bernama Hana mengantarkannya ke sebuah pedesaan menggunakan sepeda yang ia gunakan. Setelah sampai, mereka singgah di sebuah bar dan bertemu dengan supir taksi sebelumnya yang ternyata selamat dalam kecelakaan tersebut. Tujuannya ke sana untuk memastikan dokumen milik Van Broek dan menjumpai seorang mantan dokter di desa itu bernama Peter. Ia mengatakan kalau penyebab gigi Van Broek mulai copot karena ia mengalami dehidrasi parah. Hal itu membuat Loker bingung sebab ia mengetahui kalau pasien di sana selalu meminum air dengan jumlah yang sangat banyak. Kini Loher curiga dengan Vormer. Apakah ia memang mengobati pasiennya atau justru melakukan eksperimen pada mereka seperti yang dilakukan Baron sebelumnya. Sebelum pergi, Peter sempat mengatakan kalau sapinya mengalami gejala aneh setelah meminum air limbah dari rumah sakit itu, di mana di perut sapi tersebut terdapat belut-belut seperti yang ia lihat sewaktu di dalam tabung air. Mengetahui hal itu, Loker menelpon perusahaannya. Ternyata perusahaan tempat ia bekerja tidak mengetahui kalau Loker dirawat di rumah sakit itu. Di sini ia sadar kalau Vormer sudah berbohong dan meminta wanita tadi untuk berkata jujur. Tapi Vormer keburu datang dan menyuruh mereka untuk segera kembali ke rumah sakit. Hingga pada malam harinya, Loker merasakan ada yang aneh pada giginya, serta dengan mudah mencabut gigi tersebut. Ia lalu menyerahkan gigi itu kepada suster. Dan ketika suster itu pergi, ia lalu mencari keberadaan Van Broek melalui dokumen sang suster. Lalu ketika mencari keberadaan Van Broek, ia malah menemukan wanita tua sebelumnya dengan kondisi tubuh keriput dan terdapat sesuatu bergerak di badannya. Lalu ia bersembunyi ketika petugas di sana mulai mengejarnya. Kemudian ketika menyalakan lampu, ia melihat mayat-mayat di dalam tabung berisi air. Salah satunya adalah Van Broek yang saat itu terlihat sudah tidak bernyawa. Loker lalu memutuskan untuk kabur dari rumah sakit itu. Tetapi dirinya malah bertemu dengan Vormer yang membuat Vormer dan karyawannya mengambil sampel gigi milik Loker. Lalu ketika pengunjung lain datang ke rumah sakit itu, Loker menyuruh mereka untuk pergi. Dan ia juga melaporkan hal tersebut kepada polisi desa, berharap mereka akan menangkap Vormer. Tetapi dari botol obat, terlihat kalau polisi itu bagian dari rumah sakit tersebut. Dan seketika itu, Vormer datang, tetapi disusul oleh Van Broek yang ternyata masih hidup. Hal itu tentu membuat Loker semakin kebingungan. Lalu ia mendengarkan sesuatu di kloset, dan ketika dibuka, terlihat belut-belut parasit. Tetapi sesaat kemudian, belut itu menghilang. Bahkan Loker sudah membobol kloset itu. Di sini, Loker sempat meyakini kalau dirinya benar-benar sakit dan mengikuti semua pengobatan di sana. Namun pada akhirnya, ia sadar dan mengetahui kalau kakinya tidak ada mengalami masalah sedikit pun. Ia lalu pergi membobol pintu gereja dan menemukan benda-benda aneh di dalam gereja tersebut. Bahkan ia juga melihat wanita tua sebelumnya yang sudah tewas. Kemudian, penjaga kebun datang ke sana sembari membuang mayat ke dalam kolam dan dijadikan makanan untuk belut parasit. Loker lalu mencoba meyakini semua pasien di sana, tetapi dirinya malah ditangkap oleh pasien tersebut dan petugas lalu memasukkannya ke dalam tabung. Begitu juga dengan Van Broek. Di sana terdapat belut-belut yang bisa hidup bertahun-tahun, dan dari belut itu mereka berhasil menemukan obat yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit serta membuat awet muda lebih lama. Vormer lalu memasukkan selang ke mulut Loher dan memaksa ia untuk memakan belut itu hidup-hidup. Hal itu lalu membuat Loher semakin gila dan dia tidak ingin pergi dari tempat itu. Di malam itu mereka mengadakan sebuah ritual. Loher diam-diam masuk ke ruangan manajer dan menemukan sebuah foto di mana Vormer sendiri ternyata bernama Baron dan Hana adalah anaknya Baron, yang mana hal ini menandakan kalau mereka sudah hidup ratusan tahun. Akibat eksperimen yang mereka lakukan, ritual itu ternyata dilakukan Baron untuk menikahi putrinya, agar menghasilkan keturunan yang murni. Tetapi Loker menghentikannya dan mengatakan kalau ia sudah jatuh cinta dengan anaknya Baron. Di sini Baron langsung melihatkan wajah aslinya, dan Loker mencoba untuk membakarnya. Tetapi itu tidak berhasil. Karena Baron bisa bertahan dari api itu, ia lalu menyeret Loher
untuk memasukkannya ke dalam kolam belut. Tetapi tiba-tiba saja anaknya, Hana, memukul kepala Baron hingga membuatnya masuk ke dalam kolam tersebut. Api yang berasal dari lantai bawah kini mulai membakar semua rumah sakit. Lohor dan Hana melarikan diri menggunakan sepeda, tetapi mereka malah menabrak sebuah mobil, yang ternyata mobil itu milik manajer perusahaan loker bekerja, yang berniat untuk menjemputnya dan juga Fembrook. Tetapi di sini ia malah mengatakan kalau tidak ingin kembali dan memutuskan untuk pergi hidup bersama Hana tanpa ada peraturan dan membuat ia bebas melakukan apapun bersama orang yang ia cintai. Baiklah, sampai di sini dulu alur cerita kali ini. Jangan lupa subscribe channel ini jika kalian suka. Film ini menggambarkan bagaimana ambisi dan keserakahan dalam dunia korporat dapat mendorong individu untuk mengabaikan nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Tokoh utama yang awalnya menjadi bagian dari sistem korporat yang manipulatif dikirim ke sanatorium sebagai bagian dari strategi perusahaan yang tidak etis. Dalam prosesnya, ia menyadari bahwa mengejar kesuksesan tanpa memperhatikan etika justru dapat menghancurkan identitas dan kemanusiaan. Film ini menjadi kritik terhadap lingkungan kerja yang menjadikan ambisi sebagai prioritas utama tanpa mempertimbangkan dampak psikologis dan sosialnya.